Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasa malam Senin, kita masih sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita. Malam hari ini giliran kita mengkaji akhlak. Tema yang kita ingin kaji bersama adalah an-nasyat diddul kasal. Gesit, giat, rajin, ya, lawan dari malas. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-nasyat diddul kasal. An-nasyat mengabarkan sifat yang dimiliki oleh seseorang, giat melaksanakan ibadah, rajin melaksanakan ibadah, dan rajin melaksanakan aktivitas apapun. Itu yang namanya nasyat. Ya tentu bukan sekedar ibadah, apapun yang sedang dikerjakan oleh seseorang, dia lakukan penuh dengan kegesitan, penuh dengan percaya diri, optimisme, serta tidak bermalas-malas. Sementara lawan dari kata nasyat artinya adalah kasal. Kasal itu maknanya adalah malas. An-nasyat merupakan sebuah sifat yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menggambarkan kesiapan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di saat mereka melakukan sesuatu dan tidak ada satu manfaat yang bisa didapatkan oleh dia, pasti mereka melakukan dengan malas-malasan. Akan tetapi ketika mereka melakukan sesuatu, ada satu manfaat yang didapatkan oleh dia, maka mereka giat, mereka gesit melaksanakan sesuatu tersebut. Satu contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan mengenai gambaran orang-orang munafik yang senantiasa bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan faqad qala azza min qa'il fi muhammadin tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Jadi orang-orang munafik mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, untuk memperdaya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang memperdaya mereka, Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka orang-orang munafik melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka ingin perlihatkan kepada orang lain sejauh mana ada yang menilai dia, sejauh mana ada yang melihat dia, sejauh mana ada yang merespon dia. Semakin banyak yang merespon, semakin banyak yang melihat, semakin giat pula dia melaksanakan. Tetapi jika tidak ada manfaat yang kembali kepada mereka, maka mereka pasti bermalas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan mereka sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah katakan wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Orang-orang munafik itu hampir malas melaksanakan sholat. Wala ya'tuna sholat, mereka tidak melaksanakan sholat illa kusala. Illa wa hum kusala, kecuali mereka melaksanakannya dalam keadaan malas. Malas ini maknanya tentu mereka senantiasa mengkalkulasi, senantiasa mengukur sejauh mana
manfaat yang diterima oleh mereka. Jadi itulah tipikal orang-orang munafik. Karena mayya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Jadi orang-orang munafik tipikalnya itu di saat melakukan sesuatu itu yang senantiasa mencoba mengkalkulasi antara keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Kalau kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh diperintah oleh Allah, sejauh diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, urusan pahala belakangan. Tetapi kalau orang-orang munafik dilihat dulu kira-kira ada manfaatnya atau tidak, apalagi urusan manfaat dunia, ada manfaat duniawinya atau tidak. Kalau ada, ya mereka mau. Dan itulah mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Wa minan nas, di antara manusia may ya'budullaha, ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harfin, di pinggirannya saja, enggak pernah masuk ke tengah, di pinggir sambil melihat situasi, sambil melihat manfaat apa yang dia dapatkan. Fa in asabahu khairun, jika ada kebaikan yang menimpa dia, itma'anna bi, dia tenang. Wa in asabathu fitnatun, jika ada satu musibah, sesuatu yang tidak mengenakan dia menimpa dia, inqalaba ala wajhihi, dia berbalik haluan. Khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat nyata. Jadi kalau kita lihat orang-orang munafik yang seperti itu, dan tentu itu munafik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi munafik kekinian beda. Munafik kekinian seperti itu, dia maunya melakukan sesuatu ada pamrihnya. Mau ke masjid, kalau jadi pengurus masjid, giliran enggak pengurus masjid, enggak pernah ke masjid lagi. Dulu ketika jadi pengurus masjid, getolnya minta ampun ke masjid. Bahkan jamaah belum datang, dia datang duluan. Begitu lengser dan pengurus masjid, tidak ke pengurus masjid lagi. Nah ini ya tipikal yang begini modelnya. Ini munafik kekinian begitu. Sama. Begitu jadi pengurus lingkungan, getol banget dia, menggerakkan warga, ayo kita kerja bakti dan sebagainya. Giliran menjadi pengurus lingkungan, ketua RW, ketua RT dan sebagainya. Giliran sekarang purna jadi ketua RT, boro-boro kerja bakti, nongolnya kagak pernah, mengurung diri dalam rumah. Ini ya tipikal munafik kekinian yang seperti itu. Ya beda dengan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Jadi an-nasyatu, giat, rajin, gesit, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kalian. Jadi enggak pakai malas, bergegaslah kalian ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Bergegaslah kalian, bercepat-cepatlah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan menuju surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Arduha, luasnya surga itu as-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Adanya surga itu untuk siapa? Allah sudah katakan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah ciptakan surga untuk orang yang bertakwa. Kalau berbicara masalah neraka, pasti Allah katakan uiddat lil kafirin. Allah sediakan neraka itu untuk orang-orang kafir. Sedangkan Allah sediakan surga untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kalau kemudian ternyata ada orang yang beriman masuk neraka, berarti salah kamar dia. Allah sudah sediakan tempatnya di surga, yang sana Allah sediakan tempatnya di neraka. Kenapa dia nyasar masuk ke tempat yang lain? Nah itulah ya kesalahan ya sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau.
Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qalu ya Rasulullah man ya'ba?" Wahai Rasul, siapa mereka orang yang tidak mau itu? Kemudian Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, dia masuk neraka. Orang yang tidak mau itu adalah orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan perintah Rasul. Justru yang dilaksanakan oleh mereka adalah larangan demi larangan yang dilarang oleh Allah, larangan demi larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah mereka langgar. Itulah artinya mereka yang memang yang milihnya salah kamar. Allah sudah sediakan surga, kenapa enggak mau? Tapi malah dia milih neraka. Jadi kalau orang mukmin masuk surga itu memang tempatnya. Tempat kembali kita memang ya surga. Kalau perkara ada orang yang beriman masuk neraka dulu, ya itu memang salah. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfirah, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala? Di saat kita merasa menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan wasari'u ila maghfirah, bergegaslah kalian menuju ampunan. Ini menunjukkan bahwa yang namanya hamba Allah, umat Muhammad itu mau tidak mau pasti melaksanakan dosa. Enggak ada orang yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Tingkat dosanya itu beda-beda, tergantung kelasnya, tergantung levelnya. Ya, kalau dosanya orang-orang awam begini ya dosanya sekelasnya. Ya sekarang kalau dosanya ya orang-orang tinggi kelasnya, levelnya tinggi, ya beda lagi. Bedanya apa? Nah, apalagi giliran namanya pilpres ini pada datang semua, bawa sekarung, gitu kan? Doakan, insya Allah jadi sekarung. Datang lagi karung lagi, jadi insya Allah. Datang lagi karung lagi, karung kelasnya beda. Kalau bapak mungkin kelasnya ya kelas apaan gitu kan? Semakin tinggi keimanan seseorang, level seseorang, semakin tinggi pula tantangan yang mesti dihadapi. Tantangan mesti dihadapi. Artinya kan sulit, ya. Padahal yang namanya orang Jawa mengatakan huruf Jawa di pangkon mati. Huruf Jawa di pangkon mati. Orang di pangkon gimana? Tidak berani mengatakan terima kasih, mohon maaf. Mungkin diberikan kepada yang lebih berhak saja. Tidak. Masuk terima amin. Insyaallah kabul. Yang satu lagi kabul, enggak mau amin dia. Kabul doang. Ya ini jadi tingkatan yang beda. Jadi bapak jangan baik, makanya kalau bapak ngukur manusia itu ngukurnya ya manusia, tetap manusia. Manusia tetap manusia. Ustaz juga manusia, kiai juga manusia, habib juga manusia. Jadi gitu patokannya. Iya. Jadi patokannya seperti itu. Sama-sama manusia. Jadi ngukurnya jangan malaikat yang diturunkan ke langit. Makanya Allah sadar akan posisi hambanya ini. Makanya begitu melaksanakan kesalahan, wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah kalian menuju ampunan ya dari Tuhan kalian. Namanya bergegas jamaah sekalian. Bergegas itu kan ya sangat sangat sesuai dengan sikon, sesuai dengan situasi dan kondisi. Bergegasnya orang muda dengan bergegasnya orang yang sudah berumur beda. Kalau orang sudah berumur semakin bergegas. Kalau yang masih muda agak entar-entar. Tapi persoalannya kalau sudah berumur enggak bergegas. Bergegasnya malah entar-entar dulu, itu yang menjadi masalah.
Karena umur 60 adalah lampu merah. Lebih dari 60 sudah diskon dari Allah. A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu fabalagha sittina sana, kata Nabi. Allah ya memberikan toleransi kepada seseorang yang sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Jadi bapak-bapak kita ini kalau sudah lebih dari 60 tahun jamaah sekalian, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bonus apa yang mesti kita lakukan, konsekuensinya kita mesti gunakan bonus itu untuk senantiasa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga logikanya semakin tua semakin bertakwa. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin gak karuan. Nah ini tentu maknanya seperti itu. Hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bergegas ya, bergegas melaksanakan kebaikan, wa hum laha sabiqun. Mereka terus musabaqah ya, mereka terus ya berlomba-lomba untuk senantiasa melaksanakan kebaikan itu. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang senantiasa getol, yang senantiasa giat untuk melaksanakan ibadah, sehingga ukurannya kalau masih muda agak malas beribadah dalam tanda kutip menurut kebanyakan orang wajar. Kalau sudah usia 60 ke atas, kalau rajin beribadah itu semestinya seperti itu. Jadi kalau usia muda agak malas-malas beribadah, dalam tanda kutip agak dimaklumi. Tapi kalau sudah usia tua, sudah pensiun 60 ke atas malas beribadah, itu yang mesti dipertanyakan. Kalau orang yang masih aktif, ya maklum masih muda, banyak urusan sono sini macam-macam, ya dimaklum. Dimaklum itu artinya apa? Ya tetap silakan lakukan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimaklumi dalam arti melanggar aturan Allah, enggak ada masalah. Jadi jangan punya disalahpahami. Mumpung masih muda katanya. Loh, maksudnya mumpung masih muda gimana? Karena kata-kata mumpung masih muda itu bias artinya apa? Ya. Jadi ada seseorang politisi soal silaturahmi ke kiai. Biasa politisi kan kalau datang ke kiai kan pasti amplopnya tebel banget. Ya. Kalau sepokor kegedean Pak. Nah, jadi takut malah, ya kan? Ya sekarang kalau minta nomor rekening masa iya minta nomor rekening, kalau udah dikenal minta nomor rekening, tapi belum dikenal pasti seperti itu. Terus gimana katanya? Benar masih muda ini. Hebat masih muda ini. Mumpung masih muda kan. Lah kata-kata mumpung masih muda ini kan bias tafsirnya, Pak. Maksudnya mumpung apa? Jangan difahami mumpung masih muda sikat sana sikat sini. Tanpa baru tobat katanya begitu. Ini bias maknanya. Jangan mumpung masih muda itu maknanya diartikan ya mumpung masih muda sikat sana sikat sini, ya perkara ntar udah tobat nanti. Nah, banyak yang mengartikan seperti itu. Tetapi bisa jadi mana nasihat dari dia itu adalah mumpung masih muda, lakukan sebaik mungkin ya untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa ini. Maknanya begitu. Tetapi ini mungkin bisa jadi salah tafsir. Saya dibilang alhamdulillah katanya mumpung masih muda, lanjutkan masih muda gitu kan. Ya enggak ada difahami dia katanya mumpung masih muda, sikat sana sikat sini. Ya ntar tobat belakang, kalau udah tua ntar baru tobat. Adalah ini yang salah alamat kadang-kadang. Makanya memang ya kiai ya kalau memberikan nasihat ya kepada ya seseorang yang memang modelnya bias, jangan memberikan nasihat yang menimbulkan kebiasaan, harus pasti. Mumpung masih muda, berikanlah kontribusi kepada umat, pada bangsa ini. Tapi pastikan cara yang Anda tempuh harus sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kemudian orang itu punya pemahaman yang sama. Haram-haram dikit yang penting gak dimakan. Lagian kalau saya dapat haram itu kan bukan saya aja, saya bagi-bagi kok. Terus terang aja Ustaz, saya bagi-bagi. Paling saya dapatnya 10% doang. Tuh, kemarin saya dapat ya 100 dapat ya. Paling saya ambil 20 doang. Sisanya saya bagi-bagi. Anak yatim tetangga saya kumpulin. Ada 200 orang. Satu orang 250 berapa? Masjid sebelah lagi mau saya kirim semen 200 sak. Ya, belum lagi nanti ada itu saya kirim. Seolah-olah dengan yang seperti itu sudah selesai urusan. Seolah-olah dengan yang seperti itu sudah bersih semuanya. Padahal satu prinsip yang harus kita yakini, innallaha la yaqbalu ya shadaqatan illa min tahur. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah ya kecuali sedekah dari sesuatu yang jelas, sesuatu yang suci. Jangan sampai punya pemahaman yang penting ya dimakan, lagi dibagi-bagi. Ya saya yang begini tahu sendiri kok. Ya saya punya prinsip, saya carinya gampang, ya keluarnya gampang. Enggak seperti orang-orang carinya gampang, keluarnya susah. Ya kan? Kalau saya nggak gitu Ustaz. Ya. Seolah-olah dengan ngomongin seperti itu, ya sudah selesai urusan. Padahal seperti yang sering saya sampaikan tidak seperti itu. Ya kondisi apapun ya kita pastikan dulu secara ya legal menurut syariat, legal menurut negara, legal ya menurut ya aturan perundang-undangan. Jangan kemudian sikat sana sikat sini. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan jaminan kepada orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal saleh. Kasih kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa isi kabar gembiranya? Anna lahum jannatin tajri, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang akan mengalir di bawah surga itu sungai-sungai yang sangat indah. Salah satu apresiasi yang diberikan oleh Allah di surga, kullama ruziqu minha, setiap kali mereka mendapatkan rezeki ya, mendapatkan rezeki dari Allah di surga, min thamaratin berupa buah-buahan, rizqan sebagai rezeki, qalu mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini perasaan sudah pernah diberikan kepada kita ketika masih di dunia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mangga boleh sama ya rupanya, rasanya berbeda. Lengkeng boleh sama, rasanya berbeda. Durian boleh sama, rasanya berbeda. Sama kese, tapi rasanya berbeda. Wa utu bihi mutasyabihan, dan mereka terus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan ya kenikmatan-kenikmatan buah-buahan yang sama serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka nanti di surga akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Suci itu maknanya enggak haid lagi. Enggak haid bukan berarti tua, bukan Pak. Nah, ini masih muda di surga itu. Karena orang-orang di surga itu umurnya seumur Nabi Isa alaihissalam. Berapa kisarannya? 33 sampai 36 tahun. Masih sedang banget Pak, masih muda itu. Ya, jangan kemudian nggak haid lagi karena sudah tua, bukan. Ini masih muda, nggak haid lagi, wayatabawwalun, nggak pipis, ya kan? Walayatabalun, nggak BAB, nggak BAK. Lalu itu manusia apa? Nggak usah dibayangkan yang aneh-aneh, bagi Allah sangat muda yang itu modelnya. Wa hum fiha khalidun,
dan mereka akan kekal di surga selama-lamanya. Jadi ini satu apresiasi yang mesti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk melaksanakan ya amalan agar bisa gesit, ini mau tidak mau juga harus terukur jamaah sekalian. Enggak boleh gerabak-gerubuk ya kemudian semangat 45 tanpa dipikirkan akibatnya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ya apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatra, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka. Setiap amal perbuatan itu pasti ada satu kesempatan yang mesti harus kita lakukan dengan penuh ya kegesitan, ya penuh dengan kecepatan. Tetapi kata Nabi walikul syiratin fatra, setiap gesit, setiap kecepatan, setiap sesuatu yang rajin itu pasti ada malasnya. Futur. Itu sudah lebih apa? Harus futur. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah, saya bismillah aja umur segini, saya habiskan waktu saya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi paling tidur sebentar lah ya, jam 1 saya bangun ya, kita langsung sholat ya, kita sampai subuh sampai pagi. Ya nanti jawabannya yang begini kira-kira berapa lama kuatnya? 2 minggu sudah alhamdulillah. Minggu ketiga kapok katanya. Enggak logis. Apalagi kemudian yang masih muda, yang masih kerja, alih-alih ingin mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal, sehingga dia pro akhirat terus, enggak ingat dunia. Apa yang terjadi? Jam 1 sudah bangun, sholat lama banget, habis sholat ngaji, doa, nangis, ya terus seperti itu. Ya ini kekuatannya berapa? Paling juga kekuatannya ya 2 minggu. Kalau dia memaksakan diri kuat, pasti ada yang jadi korban. Begitu sampai kantor, ya habis tanda tangan, fingerprint, ngantuk dia. Cari tempat sholat duha. Habis sholat duha selonjor bentar. Namanya semalaman oleh ngantuk Pak. Bangun jam 10. Cukup-cukup baru ke kantor. Tar habis zuhur sholat jamaah zuhur ada kajian ikut lagi. Ya ikut kajian sampai jam 1. Ya selonjor lagi bentar lagi. Nah, terus urusannya gimana kok main begini terus? Lah ini yang salah alamat. Ada model-model orang-orang yang seperti itu. Di perusahaan ini ada sampai pihak manajemen mengatakan, Ustaz, coba sampaikan materi yang namanya fikih prioritas. Kira-kira prioritasnya itu apa? Lah kita ini satu contoh ingin dekat dengan Allah, tapi jangan kita sampai melupakan kewajiban kepada manusia. Urusan kepada Allah lebih gampang dibanding urusan kepada manusia. Coba kalau yang punya perusahaan nggak ridho, yang punya perusahaan nggak rela, apa yang kita dapatkan? Hasil yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan, makan gaji buta ini. Makan gaji buta. Makanya kita ngomong itu mesti yang realistis. Janganlah sekedar waduh kita begini begitu. Sekarang nggak usah begitu. Persoalannya lah sekarang apa salahnya? Nah ini persoalannya ini. Kita realistis. Makanya tentu saya katakan tadi, gesitnya seseorang, rajinnya seseorang dalam beribadah senantiasa terukur sesuai dengan kondisi yang ada. Masih aktif luar biasa. Jam 3:30 bangun sudah alhamdulillah. Rutin bangun, persiapan salat tahajud sedapatnya. Sudah syukur alhamdulillah. Jam 4 bangun, ya, kemudian masih salat tahajud 2 rakaat, masih syukur alhamdulillah. Persoalannya masih punya tanggung jawab. Daripada ngejar tahajud tapi sampai rumah sampai kantor ngantuk tidur, yang jadi korban siapa? Yang punya perusahaan. Kalau mereka nggak rela gimana? Nabi mengancam kita, la yahillu malu mri'in illa amti bi nafsihi. Tidak halal harta seseorang
kecuali dengan keikhlasan. Jadi kadang-kadang orang teriak-teriak, jangan sampai korupsi, ternyata dia korupsi waktu juga. Nah ini ya satu problem yang mesti kita hadapi. Makanya jamaah sekalian, udah jelas kata Nabi, wa likulli syirratin fatrah. Setiap sesuatu yang rajin, yang kecil pasti ada malasnya, futur. Gimana biar nggak futur? Ya diukur, semuanya terukur. Jangan sholat terus ya. Jadi kadang-kadang kelewatan juga, sholat terus, semuanya sholat. Ya seharian sholat terus, sholat ngaji. Anak istri kagak diurus katanya. Anaknya minta duit katanya, Pak minta duit jajan, minta mama katanya. Lah kata mamanya, lah mama duit dari mana? Minta papamu sono, lagi di masjid. Papa lagi di masjid ngaji katanya. Coba bayangkan sekarang. Ngaji penting, ya sholat penting, kewajiban kepada anak istri juga penting. Ini yang harus berjalan seimbang. Maka mesti kita harus lakukan secara terukur. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, jadi yang namanya nasyad ya, giat rajin itu ya ada macam-macam. Yang pertama ada rajin yang sifatnya dipuji, ada gesit yang sifatnya adalah tercela. Di saat kita melaksanakan sesuatu yang bisa mendatangkan pahala dan bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti terpuji. Tetapi di saat kita melaksanakan sesuatu yang mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu ya rajin yang tercela. Maka sifatnya boleh. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu ya dengan gesit untuk bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malah wajib kita. Bahkan kalau kita melaksanakan sesuatu untuk bisa melaksanakan sunnah, yaitu sifatnya juga sunnah. Satu contoh, ini giliran kerja rajin, ala saya untuk menghidupi anak istri. Saya rajin Pak, alhamdulillah, soalnya memang beban jadi tambah ini. Anak saya tiga-tiganya kuliah semua. Kalau saya kemudian hanya mengandalkan pendapatan dari sini saja, saya tidak mencari sampingan, ya mungkin nggak cukup. Maka getol yang seperti ini, rajin yang seperti ini terpuji. Di samping itu juga ya terkait dengan rajin melaksanakan perintah Allah. Karena ini memang sifatnya wajib. Ya, jangan kemudian tanggungan ada, kita hanya santai aja. Ya, kita gimana ya? Jangan gimana ya, bukan gimana ini. Apa yang mesti kita lakukan? Gesit yang seperti ini memang diperintahkan ya oleh Allah SWT. Termasuk jika kita ya melaksanakan gesit dalam rangka untuk menghadirkan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya, itunya juga sifatnya sunnah. Ya sekarang ya seperti apa? Ya satu contoh, ya kita ya ingin ya bisa melaksanakan ibadah sunnah. Gimana caranya? Sholat rawatib ini nggak ketinggalan, tahajud nggak pernah ketinggalan, ibadah sunnah yang lain. Gimana caranya? Kita harus mencari teman. Kita harus rajin mencari teman. Maka kita mencari teman, rajinnya kita, gesitnya kita mencari teman, itu juga sunnah. Karena untuk menghadirkan ibadah-ibadah sunnah yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata yang dilakukan adalah sesuatu yang diharamkan, di saat kita gesit melakukan sesuatu itu yang ujung-ujungnya adalah menghadirkan ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka gesitnya kita juga haram. Nah sekarang ngapain kita yang seperti itu? Atau yang seperti itu justru ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gesit banget kalau urusan seperti itu. Giliran aja yang namanya ya karaoke, wah, dangdutan gitu kan. Dua tua pada rajin banget gitu kan. Saya nggak apa-apa Ustaz, sekedar nolong doang untuk fasilitasi anak-anak muda yang seperti itu.
meskipun memfasihat sana mudah, tapi kalau ternyata yang dihadirkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu juga sama dilarang. Tergantung. Makanya ada satu kaidah dalam ushul fikih, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung tujuannya. Jika tujuannya baik, sarana bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Tapi jika tujuannya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sarananya dilakukan juga menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya yang namanya nasyad, ya gesit, rajin dalam hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian rajin dalam rangka untuk ya melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr." Jangan sampai membuat kamu sedih Muhammad, ya aktivitas kegiatan orang-orang itu yang senantiasa bergegas dalam melaksanakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang Anda lakukan itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang ya ahli kitab yang senantiasa mengabaikan perintah Allah. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aqlihimus suhd labisa ma kanu ya'malun. Jadi Anda ya melihat kebanyakan dari mereka bergegas melaksanakan dosa, melaksanakan permusuhan, memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Labisa ma kanu ya'malun, sungguh ya seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk bisa menghadirkan nasyad giat rajin itu ya memang nggak gampang juga. Gimana tipsnya? Caranya apa yang bisa kita lakukan? Caranya hanya satu, kita mesti berkumpul dengan orang-orang, ya kita masuk komunitas orang-orang yang rajin beribadah, yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kumpulan itu anak-anak muda. Mohon maaf, kalau kita ngumpulnya sama orang-orang yang malas, ya jadi udah paling hebat kita. Ya. Saya sih jarang tahajud sama ya teman saya boro-boro tahajud. Fardu tuh kadang-kadang lupa dia. Kadang-kadang fardunya paling berapa? Subuh malah jarang dia. Saya mah begini biar alhamdulillah. Wah, pede dia. Saya biar begini alhamdulillah. Karena ngukurnya salah. Jadi parameter yang mesti kita gunakan kalau urusan harta, kita mesti mencari atau membandingkan orang yang levelnya di bawah kita. Punya gaji 3 juta, 4 juta masih alhamdulillah. Dibanding dengan orang kampung saya, boro-boro sebulan dapat 4 juta, dapat 1,5 juta juga susah. Nah, kita masih syukur alhamdulillah. Urusan dunia begitu. Tapi kalau urusan ibadah jangan sekali-kali membandingkan dengan orang yang di bawah kita, nggak akan ada peningkatan. Kita maka pembandingan dengan orang-orang, ya kalau perlu ngumpul anak-anak muda yang bisa beribadah, hebat itu anak-anak muda ya, luar biasa. Kalau saya ini setua ini sih wajar, tapi ini anak muda. Saya tanya, udah pada punya anak dia, tapi rajin beribadah dia. Ya kita kumpul sama mereka dalam rangka apa? Untuk mencari ya paling tidak chemistry-nya itu biar ketemu sama-sama yang semangat. Jadi biar ketemu sama orang-orang yang semangat. Kalau ketemu sama yang semangat, sedikit banyak akan ya kita termotivasi untuk itu. Jika kita tidak bertemu dengan orang-orang yang semangat, ya sama aja kita menganggap udah paling hebat aja udah. Ya biarpun begini jarang-jarang saya ke masjid masih alhamdulillah. Kampung saya kan gak ada ke masjid, gua doang katanya. Ya kalau begitu kapan meningkatnya? Enggak meningkat urusan ibadah. Kita cari ya almar'u ala dini khalilihi falyamdud ila man huwa yukhalil, kata Nabi. Seseorang akan senantiasa mengikuti sikap keagamaan temannya. Falyamdud ila man huwa yukhalil, hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman.
Maka saya katakan tadi, kalau bapak bisa berteman dengan anak-anak muda, ya, anak muda yang soleh, yang rajin, ya, giat beribadah, itu luar biasa manfaat yang didapatkan. Yang minimal kita bisa mengukur luar biasa anak ini ya. Masih muda begini, ibadah yang begini loh, saya itu gak ada apa-apanya. Masa iya saya kurang syukur sama Allah? Kalau anak muda ini begitu melaksanakan kebaikan, belum tentu bisa istiqomah loh nanti. Budaya masih panjang. Ya kita ini kan ibarat kata ya beberapa tahun lagi lah, nggak lama gitu kan. Artinya dari sisi posisi kita masih diuntungkan. Kalau kita yang sudah tua seperti ini, getol beribadah, rajin beribadah, giat beribadah, ya nggak lama nunggu. Tapi anak muda ini luar biasa ya kan. Maka kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Toh masa tunggunya mereka mesti lama. Belum tentu mereka bisa mempertahankan. Mempertahankan itu bukan ya satu ya, tetapi yang kita ambil semangatnya. Tapi apakah kemudian kita katakan apakah anak muda itu bisa mempertahankan sampai akhir hayatnya? Belum tentu juga. Luar biasa Pak yang namanya godaan. Ya ini rajin beribadah, getol banget beribadah, luar biasa, ngaji itu kan. Begitu ketemu istri, karena harapannya dapat istri yang cantik, ya segala-galanya terpenuhi kriterianya. Begitu ketemu istri, nggak cocok dari rohnya semangatnya, bisa kacau. Bisa kacau. Loh kenapa bisa kacau begitu? Minimal itu jadi nggak semangat dia. Kalau dia kemudian semangatnya sendirian, dia nggak pas. Maka kadang-kadang saya juga kasihan, mohon maaf. Ada yang mungkin barangkali bapak-bapak semangatnya 45, sementara ibunya, istrinya itu semangatnya masih ya semangat ya semangat generasi Z, ya kan? Ini bapak semangat 45, ibadah yang sunnah semua getol, rajin beribadah begini, jenggotnya panjang, celananya pakai ngapung semua. Begitu olahraga hari Minggu, hari Ahad jalan-jalan sama istri. Ya Allah, istrinya kagak pakai jilbab, pakai celana pendek, baju pendek itu istrinya. Saya jadi mikirnya susah juga ya, ini keliru tuh gimana ya urusan? Kok bisa begini itu loh? Ini ceritanya gimana itu kok bisa begini itu? Kok jauh amat itu jumlahnya itu kok antara langit ya dan sumur bor itu jauh banget, beda sama sumur bor antara langit dan sumur itu. Ya mbok iya kalau memang nggak mau begitu ya pakai celana ya kan, ya pakai kerudung kecil agak pantas-pantas sedikit. Nah ini pakai celana pendek, istrinya pakai kaos pendek, bapaknya jenggotnya panjang, celananya ngatung. Waduh, coba bapak bisa bayangkan ini. Ini gimana yang salah siapa ini kan? Ya makanya bapak-bapak juga sama, beribadah itu mesti giat oke, tapi harus melihat situasi dan kondisi. Kalau memang yang di rumah bisa diajak lari, bapak bisa berlari. Tapi kalau di rumah nggak bisa diajak lari, ya jangan berlari, Pak. Saya bilang sama ibu-ibu, kan saya cuma ngajar ibu-ibu ini. Ya, ibu-ibu kalau beribadah, ya memahami sesuatu itu harus disesuaikan dengan kondisi bapaknya. Karena memang bapak-bapak itu istimewa, punya ya macam-macam ya, punya mindset tersendiri. Ada bapak-bapak ibu-ibu ngadu sama saya, Ustaz, terus terang aja saya ini kalau saya itu pakai jilbab itu dari hari Senin sampai Jumat doang. Giliran Sabtu sama Ahad saya nggak pakai jilbab. Kenapa Bu? Suami saya melarang katanya. Belum kenapa katanya? Saya dibilang, Mak, pokoknya kalau nanti Sabtu ya weekend kalau keluar sama saya jangan pakai jilbab. Tahu nggak? Mama tambah jelek kalau pakai jilbab katanya. Coba bayangkan. Itu sih nggak ada di sini bapak-bapak begitu, masa iya ada yang modelnya begitu bapak-bapak di situ kan? Nggak ada. Saya bilang gini Bu, sabar aja Bu, ikuti aja maunya suami, santai aja ikuti kemauan suami. Ya sambil kita proses perjuangkan yang seperti ini. Ini artinya apa? Ada yang begini, istrinya suruh ngaji, tapi giliran istrinya dapat ilmu mau diamalkan, suaminya ngelarang. Ada yang begitu Pak. Dan sebaliknya ada ibu-ibu yang getol ngaji, Senin ngaji, ya kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngaji terus, sementara suaminya nggak ngaji.
ibunya semangatnya jadi semangat 45, suaminya boro-boro. Ibunya tahajud setiap malam, suaminya boro-boro pakai tahajud itu kan. Sehingga kalau orang yang memang keimanannya sudah tinggi dengan orang yang keimanannya memang yang masih berproses, kan beda mindsetnya. Yang masih berproses dia punya satu target, ya dia punya satu agenda, Sabtu Ahad weekend kita pasti nanti nonton, makan di luar, begitu. Satu sisi ibunya semangat 45, ya targetnya kalau weekend Sabtu Ahad maunya nyari pengajian di masjid yang besar, sekalian jalan-jalan, pengen di Masjid Atin Taman Mini, nanti Darussalam kota wisata seperti apa, nanti Citra Grand, nanti kalau perlu di sana Al Azhar sana sambil jalan-jalan, maunya begitu. Sementara bapaknya mau makan sambil nonton. Itu fakta di lapangan. Curhat ibu-ibu, gimana Ustaz katanya, saya terus terang aja pusing katanya. Saya udah ajak nonton, ya udah saya ajak aja. Ya saya diajak tapi saya di luar, saya tungguin di kursi katanya. Jadi anak-anak ini jadi terpengaruh sama bapaknya. Lama banget ya. Saya tungguin nggak keluar gitu kan, saya kadang-kadang bingung gimana ya. Saya simpel. Bu, saran saya, ibu ibarat naik motor, jangan langsung pakai gigi 5, gigi 6. Ibu mestinya pakai gigi 2 dulu. Harus menyesuaikan suaminya karena suaminya baru gigi 2. Kalau ibu langsung tancap gas gigi 5, bisa ketinggalan suaminya. Nah, mohon maaf, kadang-kadang selera bapak-bapak itu beda, Pak. Bapak-bapak itu selera melihat ada istri yang model-model begitu kadang-kadang gak seneng. Ada gak seneng banget. Seleranya itu yang biasa-biasa saja gitu kan, nggak gitu-gitu amat. Apalagi mohon maaf ini kan. Makanya mestinya bapak-bapak juga sama, kalau melihat ya, istrinya itu memang melakukan sesuatu yang bapak tidak selera, bapak ngomong, jangan dipendam dalam hati. Satu contoh kan sekarang trennya ibu-ibu kan giliran pakai kerudung gede, Pak, nggak tanggung-tanggung, kerudungnya itu langsung di bawah pantat gitu kan, gede itu sekali ya, kayak mukena itu kan. Jadi kayak orang habis sholat sambil jalan kan gitu. Dan itu trennya ibu-ibu. Maksud saya kalau model-model begini bapak-bapak kurang berkenan, nggak cocok, bapak ngomong. Jangan diem baik gitu kan, giliran diem baik ternyata nggak tahunya sedang merancang segala sesuatu, pengen selera yang lain. Ya, mohon maaf sedikit saya cerita aja. Jadi ini ada ibu-ibu, masya Allah luar biasa. Ya bukan ustadzah sih, tapi beliau itu fasilitator ustadzah. Jadi rumahnya dibuat pengajian, jamaah yang datang banyak sekali. Tapi penampilan ibu ini kerudungnya gede, ya kerudungnya hampir sebetis gitu kan. Lah mungkin tadi bapak-bapak itu giginya gigi berapa baru jalannya itu kan. Dalam hati saya, ini ibu itu kurang apa ya, luar biasa kan, berarti kan ahli ibadah ini luar biasa. Tiba-tiba bapaknya mungkin barangkali karena nggak srek dengan penampilan istrinya seperti itu, tiba-tiba bapaknya cari jalan lain, bukan jalan lain bukan ya, bukan tafsir jalan lain, tafsir jalan lain. Mohon maaf, bapaknya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Mending kalau selingkuh sama gadis mungkin ya agak dimaklumi istrinya kan. Selingkuhnya sama janda. Tapi janda juga sih, Pak. Coba bayangkan kan. Lah ini kan namanya kenormalan manusia laki-laki yang normalnya begitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu. Makanya mestinya ini kan ya bapak-bapak itu ngomong dong gitu kan, jangan didiemin baik gitu kan. Sampai masya Allah luar biasa, Pak. Hampir 3 tahun 4 tahun itu. Akhirnya Allah mudahkan jalannya. Bisa balik lagi, kagak jadi cerai, Pak. Itu ada Ustadz, masya Allah gimana ya, saya hanya membaca satu sisi secara sosiologisnya seperti apa. Kok ada yang begini modelnya, yang satu modelnya begini, yang satu modelnya begini. Ternyata saya simpulkan inilah ketidaksinkronan dan ketidakseimbangan antara suami dan istri. Diet boleh, getol boleh, tapi harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, wabil khusus kondisi keluarga kita masing-masing. Antara kita dengan yang lain beda, Pak.
keluarga saya dengan keluarga bapak beda, seleranya pun beda. Jadi ukurannya jangan mengukur dengan keluarga saya, tapi ukurlah dengan selera bapak-bapak. Yang penting kriterianya sama sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sama-sama kita akhiri. Subhanallah, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.